Shalom, saudaraku yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta David Nugrahaningwidi dari GKI Pemalang dalam Sapaan Gembala GKI. Senang sekali dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara, dan kiranya dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memelihara kita, memelihara kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan iman kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memberikan kami kekuatan, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada ungkapan yang cukup populer dan beberapa waktu yang lalu cukup viral, yaitu ungkapan dalam bahasa Jawa yang berbunyi, "Kuat dilakoni, ora kuat ditinggal ngopi." Ya, saudara, kalimat ini sering diucapkan sambil bercanda. Artinya sederhana, kalau masih kuat, ya ayo terus dijalani. Tetapi kalau sudah merasa terlalu berat, yuk kita berhenti sejenak, kita ngopi dulu. Ya saudara, tentu bukan sekedar menikmati secangkir kopi, tetapi mengambil waktu untuk beristirahat, ngobrol, menenangkan pikiran, lalu kembali melanjutkan perjalanan hidup. Ya, kalau dipikir-pikir, ungkapan ini mengandung hikmat yang begitu dalam, yaitu bahwa hidup memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan yang menumpuk, ada persoalan ekonomi, ada masalah keluarga, ada sakit penyakit, ada kekhawatiran tentang masa depan. Dan kadang kita kemudian berkata, saya sudah lelah, saya sudah capek. Dan yang menarik, saudara, Yesus ternyata melihat semua kenyataan yang kita hadapi itu. Dan ia tidak berkata, kalau capek, ya tanggung sendiri. Dia juga tidak berkata, "Weh, orang beriman, tidak boleh lelah." Tidak, saudara. Sebaliknya, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat." Perhatikan, saudaraku, undangan Tuhan Yesus tersebut, bahwa orang percaya itu tidak bebas dari beban kehidupan, tidak otomatis bebas. Tetapi Yesus mengundang orang yang sedang memikul beban untuk datang kepadanya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Seringkali ketika kita lelah, kita mencari pelarian. Ada yang sibuk bekerja terus, ada yang tenggelam dalam hiburan, ada yang memilih untuk menyendiri. Padahal, saudaraku, yang paling kita butuhkan bukan sekedar mengalihkan perhatian, melainkan datang kepada Tuhan. Kalau tadi ungkapan dalam bahasa Jawa berkata, "Ora kuat ditinggal ngopi," maka orang percaya mestinya berkata, "Ora kuat, ayo sowan Gusti." Ya, kalau sudah tidak kuat, datanglah kepada Tuhan. Datang pada Tuhan, mencurahkan isi hati, berdoa, membaca firman, dan diam sejenak di hadapannya. Sebab kekuatan yang sejati tidak lahir dari secangkir kopi, tetapi dari perjumpaan dengan Kristus. Dan itu bukan berarti kopi tidak penting.
Bahkan bagi banyak orang, secangkir kopi bisa menjadi sarana untuk membangun kebersamaan, menghangatkan percakapan, atau untuk sekedar melepas penat. Tapi saudara, setelah kopinya habis, persoalan hidup seringkali masih tetap ada. Sebaliknya, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin masalahnya belum langsung hilang, tetapi hati kita dikuatkan untuk menghadapinya sampai pada akhirnya masalah itu menjadi selesai. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Karena itu saudaraku, ketika hidup terasa berat, jangan hanya mencari tempat untuk beristirahat. Carilah juga Tuhan yang memberi kekuatan. Karena bersama Tuhan, kita bukan hanya mampu untuk berhenti sejenak, tetapi juga mampu untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjalanan hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa hidup memang kadang terasa berat. Kalau masih kuat, tentu kita akan menjalaninya dengan setia. Tetapi kalau mulai lelah, tidak apa-apa. Berhenti sejenak untuk beristirahat. Tetapi jangan lupa, yang paling penting adalah datang kepada Kristus. Sebab dialah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Kiranya setiap kali hidup terasa berat, kita boleh berkata, kuat dilakoni, ora kuat, ayo moro ming Gusti. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengenal setiap beban yang kami pikul. Ketika kami merasa lelah, ingatkan kami untuk datang kepadamu. Bukan hanya untuk mencari hiburan sesaat, tetapi mencari kekuatan yang sejati dari hadirat-Mu. Berikanlah hikmat, kesabaran, dan juga pengharapan, agar kami tetap setia menjalani setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.